Hari ini kita akan belajar tentang penajaman yang mendewasakan. Haleluya. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Saya sudah cantumkan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu siap baca sama-sama? Siap? Bersuara dengan keras. Biasakan itu, baca dengan suara yang keras. Karena kita percaya suara yang kita keluarkan saat membaca firman Tuhan didengar oleh telinga, diresap oleh otak, dan berespon untuk seluruh tubuh kita, pikiran, hati, dan seluruh indera kita. Dan kita akan diberkati oleh karenanya. Haleluya. Sekali lagi dengan hormat, untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak berdiri saudara. Kita akan baca Alkitab kita sama-sama. Amsal 27 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita akan baca Alkitab ini. Bisa diklik sekali lagi. Kita akan baca sama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal 27 ayat ini mungkin gak asing buat kita. Alkitab berkata besi menajamkan besi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bukan dipakai kata besi, tapi dipakai kata baja, menajamkan baja. Baja itu sesuatu yang lebih kuat saudara, lebih padat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan katakan orang menajamkan sesamanya, manusia belajar dari sesamanya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini begitu indah mengajari kita memasuki minggu yang kedua di bulan Februari. Sebab kenapa saudara? Ketika kita mengalami masalah, penderitaan, tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi, pada umumnya kita meresponnya secara negatif. Jujur saudara, ketika kita mulai lemah dan fisik ini mulai sakit, saudara kita berkata, wow Tuhan, jangan sampai sakit. Apalagi kondisi sekarang, saudara mau sakit apa aja kecuali sakit panu sama sakit koreng, saudara kasih Tuhan. Itu disinyalir kena COVID, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Aduh, gak enak banget ya saudara. Sakit perut, terus jangan-jangan COVID ini. Ini mah diare, COVID juga sekarang sakit perut. Saudara, demam, pilek, batuk, jangan deket-deket sana Pak, isolasi. Di mana kita nggak punya lantai 2, di genteng. Kasihan deh lu saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, gara-gara demam, batuk, pilek bisa disangka COVID, bisa diasingkan saudara yang kasih Tuhan, padahal belum tentu COVID. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya juga merasakan bagaimana waktu saya diisolasi mandiri, saudara yang kasih Tuhan, itu kagak ada yang berani masuk kamar di mana saya tidur, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan ketika Yohan, beberapa jemaat mengantar makanan termasuk Irwan yang ada bersama dengan saya, diisolasi hanya beda kamar saudara. Ketok-ketok, oh ini ada makanan, saya taruh di bawah. Ya taruh aja di bawah. Saudara, dia masuk, saya buka pintu, ada makanan, saya ambil. Aduh saudara, sakitnya tuh di sini. Belum pernah saya dikasih makanan, Pak David, ini makanan saya taruh di bawah. Ya saudara kasih Tuhan, itu mah ngeledek namanya saudara. Tapi ini yang terjadi, saudara ini kasih Tuhan. Bahkan ketika saya isolasi mandiri di atas kamar saya, saudara, ketika saya mulai dinyatakan negatif, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bilang sama istri saya, taruh makanan. Untungnya saudara, begitu naik loteng saudara, itu ada buk pembatas, taruh di situ. Istri saya nggak izinkan masuk, naik ke kamar saya di lantai 2. Saudara, taruh di situ. Piringnya piring khusus, sendoknya sendok khusus, saudara. Bayangkan Pak, Bu, tekanan. Apa yang saya alami sepertinya gak enak banget. Dan mungkin saya bisa berkata, kenapa begini? Sama halnya dengan saudara, kondisi ekonomi yang menurun hari ini. Mungkin kita juga berkata, kenapa? Berespon negatif seringkali yang keluar dalam diri kita. Kita mulai menyalahkan keadaan gara-gara COVID-19. Ada yang parah lagi gara-gara Wuhan, Cina. Saudara,
Parah banget kan Bu ya. Mulai menyalahkan keadaan. Saudara mulai menyalahkan orang lain. Gara-gara dia, gara-gara kamu, gara-gara maneh. Halah saudara yang kasih Tuhan, gak ada habisnya. Bahkan mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya bodoh? Kenapa saya gak bisa jaga kesehatan? Kenapa saya gak bisa kelola keuangan dengan baik? Mulai menyalahkan diri sendiri. Atau juga bahkan berani menyalahkan Tuhan. Tuhan salah, Tuhan gak adil, Tuhan gak benar, Tuhan kebangetan, Tuhan jahat. Inilah yang seringkali saudara harus dengar. Padahal ada kalanya Tuhan memakai situasi dan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana memproses, membentuk, dan mendewasakan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap kita membuka mata hati kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Ada proses di mana engkau dan saya harus belajar semakin dewasa, semakin berubah. Saudara, ini gak gampang, ini gak mudah. Saudara kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, minggu kemarin, saya dikabari ada jemaat kita yang masuk ICU karena COVID-19. Lalu siangnya dipanggil pulang Tuhan. Saudara, istrinya sulit sekali untuk dihubungi. Saya bertekad ini ada di rumah ini kayaknya si tante. Saya mau ke sana ketok-ketok, lempar kertas aja pakai batu atau apalah, ngomong dari jauh. Saudara yang kasih Tuhan, begitu saya naik motor, saudara, telepon, kring. Kata istri saya, ini David mau ke sana. Lalu saudara kasih Tuhan, dari suara beliau, saudara berkata, ngapain, udah gak usah macem-macem, gak usah tes ilmu segala, katanya saudara. Aduh Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengen rasanya bergegas untuk memberitahu, pengen rasanya bergegas untuk melakukan sesuatu. Tapi kondisi saat ini kita gak bisa juga untuk gegabah melakukan sesuatu, saudara. Termasuk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya mau bilang, kontak dengan orang yang COVID-19, kita punya resiko, yaitu diisolasi mandiri. Kalau kita terkena terpapar, saya mau bilang, kalau kita bukan komorbid, mungkin tubuh kita akan jauh lebih kuat. Tapi kalau ada Bapak Ibu komorbid, lebih baik hati-hati. Tenangkan dulu, berpikir apa yang harus kita lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, memang gak enak Pak. Aduh, rasanya kaki ini pengen cepet-cepet, saudara. Saya kan model orang begitu, saudara. Kadang bergerak dulu, mikir belakangan, saudara kasih Tuhan. Aduh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita harus belajar. Ada proses belajar supaya engkau dewasa. Walaupun mungkin kita rasanya gak enak, Tuhan pengennya gini, Tuhan aku mau gini. Tapi saudara, di tengah keadaan, situasi apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup setiap kita, untuk kita sama-sama semakin dewasa dan serupa dengan Kristus. Nah saudara, di dalam Yeremia ayat berikutnya, Yeremia 18 ayat 4, kita baca lagi yuk sama-sama, 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, apa katanya saudara? Rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini dan firman Tuhan kembali, wow, gak enak Tuhan. Udahlah Tuhan, cincai, ada bolong dikit, bencana hidupku rusak dikit. Tapi Tuhan katakan rusak dikit, mau rusak banyak, hancurin. Saudara, bikin yang baru. Mungkin tanah itu akan menjerit Tuhan, prosesnya gak enak, lelah, capek, ngalami proses Tuhan itu sepertinya capek. Saudara yang kasih Tuhan, gak selesai-selesai. Tapi saudara, izinkan Tuhan membentuk kembali hidup kita. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Disakiti itu tidak enak, saudara yang kasih Tuhan. Dihianati itu tidak enak. Difitnah itu tidak enak. Dikata-katai itu tidak enak, saudara yang kasih Tuhan. Yang enak mah sambalado, ya saudara yang kasih Tuhan. Makanya Ayu Ting Ting setelah sakitnya di sini nyanyi sambalado. Bukan Ayu Ting Ting, ya saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau sakitnya di hati nggak enak,
perkataan yang menusuk gak enak, saudara kasih Tuhan. Fitnah, kata-kata yang kejam itu gak enak, saudara. Lah orangnya saudara yang kasih Tuhan, saya memperhatikan. Selama ini seringkali yang gak salah saja, ketika dipersalahkan, komplain, protes. Saya pikir ini wajar, tapi seringkali yang salah dipersalahkan gak mau. Kan lucu. Satu kali saudara, ini kalau saya lagi mempersiapkan sesuatu, saudara, saya sudah mulai kasih tema. Tuhan tuh keren banget, ajar banyak hal. Termasuk saudara, satu kali ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba anak saya yang pertama, Ceris, datang. Papi lagi apa? Papi lagi bikin ini. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya lagi bikin sesuatu, saudara, tiba-tiba dia mulai lakukan sesuatu terhadap apa yang saya kerjakan, dan itu keliru. Saya melihat hal itu, saya cukup kaget. Saya bilang, Ceris, jangan, nggak begitu caranya. Saya bilang, harusnya pakai ini, kenapa kamu pakai itu? Karena dia memang nggak melihat proses saya dari awal. Dia datang, saya sudah selesai, tapi dia mau coba mengulangi proses itu. Saudara, begitu dengar begitu, anak saya bilang, iya Ceris salah. Ceris disalahin terus, sambil nangis masuk ke kamar, saudara kasih Tuhan. Dalam hati, ini anak lagi sensitif, saya bilang begitu, saudara kasih Tuhan. Cuma saya bilang, ya papi tegur Ceris karena Ceris salah. Ceris mestinya tanya dulu, papi ini digimanain caranya, nanti papi ajarin. Saudara lihat, anak kecil aja disalahin, dia salah gak mau. Nah ini juga Tuhan ingatkan. Lah kalau anak lu yang masih kecil secara rohani, seringkali kita begitu. Saya diajar Tuhan, oh iya ya Tuhan, saya seringkali salah sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan menginterupsi, Tuhan mengajar, Tuhan menegur, seringkali kita gak terima. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah sebuah proses pembelajaran dalam hidup kita. Tapi percayalah begini, Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan hidup saya, katakan amin. Proses penajaman supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah Tuhan, haleluya. Saudara menikmati firman Tuhan hari ini. Keadaan orang-orang yang kita jumpai, yang kita alami, yang mengasah, terus mengasah kehidupan kita. Ternyata Tuhan punya tujuan. Mungkin hari ini kalau kau bergumul buat suamimu, Tuhan, suamiku belum berubah, Tuhan, suamiku belum berubah. Saya mau bilang, sebetulnya yang Tuhan sedang rubah bukan hanya suamimu, tapi dirimu sendiri. Hai istri-istri, keren ya. Waktu suami berdoa, Tuhan, suamiku belum berubah. Sebetulnya yang Tuhan mau ubah bukan istrimu saja, tapi dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, waktu engkau berdoa, Tuhan, orang tuaku begini, Tuhan ubahkan. Sebetulnya yang Tuhan mau ubahkan bukan hanya orang tuamu, tapi engkau juga, anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, sikap kita saat proses penajaman itu terjadi, yang pertama saya belajar, bersyukurlah. Katakan bersyukurlah. Katakan lebih keras lagi, bersyukurlah. Untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita, bersyukurlah. Amin, saudara. Bersyukurlah. Waktu saya diajar bersyukurlah, gak gampang, gak mudah untuk bisa bilang bersyukurlah, gak mudah. Saudara yang kasih Tuhan, hati saya juga terenyuh ketika seorang jemaat memberitahu bahwa ada rekan kita, saudara kita, jemaat Tuhan yang sakit di IGD. Berapa hari yang lalu masuk. Saudara, istrinya nangis-nangis ketika ditelepon. Karena kondisi suaminya kok kelihatannya cukup parah nih. Dari berapa hari yang lalu saya terus pantau. Hasil tes COVID yang pertama menyatakan dia negatif. Rumah sakit gak puas, pengen tes PCR yang kedua.
Mudah-mudahan hari ini sudah keluar dan menyatakan negatif. Karena ada sakit yang lain yang harus cepat ditangani. Saudara yang kasih Tuhan, kayak saya dengar, aduh sedih banget ya. Pikiran mulai melayang-layang Tuhan, jangan sampai dipanggil nih Tuhan, aduh. Saudara, saya dan Bapak Gembala berdoa. Waktu kemudian saya berdoa, tiba-tiba saya teringat satu pujian. Saya bilang, Bang, yuk nyanyi yuk bareng saya. Istrinya bilang, ayo Bang nyanyi sama Om David. Saya bilang, Tuhan sembuhin Tuhan. Dalam kondisi kayak gini gak bisa ya rasanya bilang bersyukur. Saudara, tapi saya mulai katakan, Tuhan ingatkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Ini pemain keyboard bisa iringin. Lagu ini memberkati, justru bukan hanya dia. Saya yakin saya pun diberkati. Ketika saya ajak nyanyi ini, saya diberkati juga saudara. Sebab saya juga diajar, saudara semua diajar. Untuk bisa sama-sama belajar bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bisa tolong iringi saya main keyboard. Haleluya. Bapak Ibu nyanyi sama-sama. Lagu ini juga memberkati saya beberapa hari ini. Saudara, ketika tubuh kita lemah, kita mengalami masalah dalam hidup, belajar bersyukur untuk setiap situasi kondisi. Bahkan ketika ada orang-orang yang mempertajam kita, memproses kita, menyakiti kita, juga belajar bersyukur. Sebab saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah. Apa saudara? Di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu ya Tuhan, setia di Saudara, saya diingatkan Tuhan, sulit rasanya kita bersyukur waktu tubuh kita sakit Tuhan. Syukur rasanya ketika kita bersyukur, susah rasanya ketika kita mengalami keadaan yang sulit. Tapi Tuhan ingatkan, berapa lama kamu sudah hidup di dunia? Coba hitung, sakitmu dengan sehatmu lebih banyak mana? Saudara, bahkan orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan sekalipun, dia bisa bersyukur. Apalagi saya mulai katakan, ya Tuhan, masa sakitku lebih sedikit, bahkan tidak seberapa dengan masa sehatku.
Saudara, masa-masa di mana Tuhan memberikan kebahagiaan berlimpah lebih banyak dibandingkan masa-masa saya mengalami kekurangan. Tapi inilah satu kehidupan yang Tuhan ajar buat saudara. Belajarlah bersyukur, sebab kebaikan Tuhan itu cukup, kasih karunia-Nya cukup dalam hidup kita. Dan apapun keadaannya, keadaan tersulit dan orang sulit itu datang sekali, kita katakan terima kasih. Bagian refrennya sekali lagi kita angkat pujian ini sama-sama. Naikkan syukurku, nikmati kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkanmu. Ada di antara saudara yang berkata, ya Tuhan ampuni mulutku seringkali mengeluh. Tapi pagi ini aku bersyukur. Yes. Hadiratmu mengambil selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu, yes, di sepanjang hidupku. Sekali lagi bagian terakhir, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang. Tumpahkan tangan kanan kita di dada kita. Dalam doa saya bilang, Tuhan, buat abang ini tidur malam ini. Dia udah gak tidur 4 hari karena pengaruh obat. Tenangkan jiwanya. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala sudah minta kesembuhan. Tapi hari ini saya minta supaya dia tidur dan bangun dengan tubuh yang sehat. Berapa waktu kemudian istrinya bilang, abang sudah tidur. Dan hari ini jauh lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, sikap kita saat proses penajaman itu terjadi. Mengucap syukurlah yang pertama. Yang kedua, nikmatilah. Katakan nikmatilah. Nikmatilah, lebih keras lagi katakan nikmatilah. 1, 2, 3. Nikmatilah. Saudara yang kasih Tuhan, kata nikmati itu berbicara bagaimana seluruh panca indera kita, bukan cuma pengecap rasa, tapi seluruhnya bisa menikmati apa yang kita sedang nikmati, termasuk keadaan sulit, orang-orang sulit yang membuat kita menjadi sesak rasanya. Saudara, tapi Tuhan ajar jangan pernah menyalahkan keadaan diri sendiri, mengkambing hitamkan orang lain ketika melewati proses ini. Nikmatilah, saudara. Mungkin orang gampang berkata, wis, gak usah dipikirin, enjoy aja. Tapi saya mau bilang buat sebagian orang, apalagi memiliki temperamen melankolis atau cermat, saudara, gak bisa. Gak mudah. Mungkin suami istri ketika lagi ada masalah berat, istri-istri yang punya temperamen atau karakter melankolis, saudara, gak bisa tidur seharian. Tapi suamimu ngorok ketika dalam masalah. Engkau berkata, papa gampang banget ya tidur, kok kayaknya lupa sama masalah kita. Saudara, saya mau bilang, bukan dia lupa. Memang temperamen karakternya bukan melankolis. Bisa jadi dia flekmatis, orangnya easy going.
tapi tetap dia punya pemikiran untuk menghadapi situasi yang sedang dihadapi. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kaum pria sebagian dan ibu-ibu masih ingat, pernah saya tes temperamen atau karakter saudara yang kasih Tuhan. Ada melankolis, flegmatis, sanguin, dan kolerik. Saudara, atau cermat, intim, dominan, dan stabil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini orang-orang kalau tipe flegmatis, saudara yang kasih Tuhan, tipe-tipe orang yang stabil, saudara, itu kalau lagi stres, saudara yang kasih Tuhan, dia bisa tidur tuh, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang cermat gak bisa tidur. Orang kolerik juga kadang mikirin terus, gak bisa tidur. Tapi inilah yang terjadi, kita kadang mikirin terus, kita berpikir terus, pikirannya jalan-jalan kemana-mana gitu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saudara belajar nikmati. Saya diingatkan Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ini perkataan siapa Bapak Ibu masih ingat? Kejadian 50 ayat 2 ini perkataan siapa Bapak Ibu? Regu A? Ayo. Masih ingat ini perkataan siapa Bapak Ibu? Regu F yang di atas. Perkataan Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang sudah membuang dia di sumur, mau membunuh dia, menjual dia. Tega, saudara. Tapi Yusuf berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Keren. Saudara lihat, di balik keadaan yang gak enak yang direka-rekakan saudaranya Yusuf buat Yusuf. Saudara, saya ulang sekali lagi, di balik semua hal yang Yusuf alami yang gak enak, karena saudara mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, tapi Allah, saudara, telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi dengan kata lain, Allah gak mengubah situasinya, Allah gak merubah rancangan saudara-saudaranya yang tadinya Yusuf kita masukin saja di sumur yang kering. Lalu Tuhan berkata, saudara-saudara Yusuf, jangan lakukan itu, nanti saya sentil kalian. Kagak, saudara, tetap aja dibiarin. Lihat saudara, tetap dibiarkan mereka merancangkan, mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Jadi saya mengalami hal yang luar biasa ketika Tuhan renungkan, Tuhan ajar apa yang kita mau dengar pagi hari ini. Apapun keadaan yang seperti yang baik, bahkan sesulit apapun, Tuhan akan membuat yang sulit itu menjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat, hari ini apapun keadaan, belajar menikmati proses Tuhan, penajaman Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama sikap kita bersyukurlah, yang kedua nikmatilah, yang ketiga berubahlah. Ini yang saudara perhatikan sama-sama. Tuhan memakai situasi dan orang sekitar kita, proses sebagai sarana memproses, membentuk dan mendewasakan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan dengar, Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya goal. Saya ibaratkan, saya ada di sini, saya sedang mengalami keadaan yang gak enak, tapi Tuhan punya rencana di sana yang besar, dan Tuhan sedang bawa saya. Ayo David Mardianto, dalam kondisimu sekarang mau gak terus berjalan dalam rencanaku? Ada sesuatu yang besar di sana yang aku siapkan. Sama dengan Yusuf, dimasukin ke sumur. Hai Yusuf, mau belajar gak mengampuni saudaramu? Hai Yusuf, mau bertahan gak? Difitnah sama istri Potifar. Hai Yusuf, mau bertahan gak? Mau maju terus melangkah gak dalam rencanaku? Saudara, ini gak mudah, ini gak gampang untuk melangkah. Bahkan banyak orang-orang mulai mundur, saudara
Saudara kasih Tuhan, gak sanggup dah jadi Kristen, gak sanggup dah Pak Pendeta jadi Kristen, saya mundur aja. Tuhan Yesus gak sanggup, percuma saya doa bertahun-tahun gak dijawab, percuma jadi Kristen, saya mundur aja deh jadi mualaf. Aduh saudara, ngerti banget saudara. Dan saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang besar karena penderitaan yang kita alami hari ini. Jangan sampai kita menggagalkan rencana Tuhan karena kita merasa gak mampu dalam hidup ini menghadapi semuanya. Saudara, yang perlu engkau lakukan adalah berubahlah. Engkau harus menjadi serupa dengan Kristus dan mulai melangkah. Sama halnya ketika Yesus dicambuk. Dalam film The Passion karang Mel Gibson digambarkan begitu berat cambukan yang Yesus alami. Saudara merobek, mencabik tubuhnya. Apakah Yesus berkata, udahlah cukup, aku menanggung dosa manusia yang terlalu berat? Enggak kan saudara. Yesus terus biarkan dirinya diperlakukan semena-mena supaya rencana Tuhan, tujuan Tuhan tercapai, tergenapi dalam hidupnya. Hari ini izinkan engkau terus berubah dari hari ke hari supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ada orang bilang begini, saya berhenti merokok karena dokter sudah vonis saya kena kanker stadium paru-paru stadium 3 Pak Pendeta. Kasihan, gara-gara divonis kanker paru-paru stadium 3 mulai berhenti merokok. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana kakek saya, engkong saya kena kanker paru-paru. Saudara, itu kalau anfal, aduh kasihan banget ya Maya. Dulu di rumah kami itu ada pintu 2 saudara yang dari ruang tamu ke belakang dari kayu. Itu kalau anfal gak kuat saudara, singkong itu sampai gariutan. Kong kan tinggi saudara, 175 ada kali yang kong botol. Itu tinggi, itu ujung pintu dipegang. Lalu dia mulai ambil nafas, sesaknya minta ampun. Lalu semua tolong tempelin itu apa namanya, karet yang isi air hangat itu ya, ditempelin di dada. Dan mulai terasa enakan, mulai diajak masuk tidur ke kamar. Di kamar gak bisa tidur karena dadanya juga sesak. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali di tempat Pak baru kita berubah. Kita mengalami keadaan Pak baru kita berubah. Kita kayak cacing kepanasan ketika kena abu. Saudara yang kasih Tuhan, izinkan setiap proses Tuhan, ingatan-ingatan, teguran-teguran kecil dalam hidup kita mulai respon Pak. Istri kita ketika kita berdiri, dia berkata, Pak, udah Pak, jangan lakukan ini Pak, bertobat Pak. Allah udah lama, kecil kok. Bapak Ibu mulai dengar, mulai sensitif dengan apa, mulai responsif dengan apa yang kita dengar hari ini. Belajarlah berubah, supaya kita menjadi seperti Kristus, katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat beberapa hari yang lalu saya juga cerita ke mama. Saya satu kali bilang ke anak saya, saudara yang kasih Tuhan, saya mengatakan sesuatu yang supaya dia melakukan sesuatu walaupun saya tanda kutip sedikit berbohong, saudara yang kasih Tuhan. Anak saya yang nomor 2, si Karis bilang begini, papi bohong. Wah, kok papi bohong? Iya papi bohong. Kan mestinya gak kayak gitu papi. Dia tahu kebenaran saudara. Lalu yang membuat saya tertancap tajam, dia bilang begini, papi kan pendeta, masa papi bohong? Saudara kasih Tuhan, papi kan pendeta, masa papi bohong? Saya mulai bilang, oh iya saya pendeta, masa saya bohong? Dalam hati saya bohong supaya kamu berubah. Saya bilang begitu saudara kasih. Tapi seringkali kita pakai alasan untuk membuat tujuan kita tercapai. Dan Tuhan ajar itu untuk mengajari anak lebih baik. Saudara, bukan berarti kita menghalalkan segala cara. Mungkin Anda tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, tapi ini yang Tuhan ajar. Kalau A ya katakan A, kalau B ya katakan B. Kita bukan seringkali juga menakut-nakuti, bukan? Ketika anak kita nggak mau makan, ayo makan lu, nanti diambil gondoruo lu, gitu sudah. Anak kita mulai jadi takut dan mulai makan. Dia makan bukan karena dia mau makan, tapi karena takut digondol gondoruo, kan saudara kasih Tuhan. Padahal apa iya ada gondoruo? Kagak kan saudara kasih Tuhan. Dan anak saya berkata dengan tegas, papi bohong. Papi kan pendeta, masa papi bohong?
Saudara kasih Tuhan. Saya bilang iya maaf. Sorry Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, berubahlah hari ini. Apa yang sedang kau gumuli? Mungkin kau bergumul terhadap satu hal yang kau mau lepaskan. Berubahlah. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang kau bergumul untuk bisa bebas dari ikatan jerat pornografi, dari ikatan masturbasi atau onani. Berubahlah. Bapak-bapak, mungkin ada perselingkuhan yang mengikat engkau. Berubah. Ada bapak-bapak yang terikat perjudian. Berubahlah. Ada bapak-bapak yang terikat mabuk. Berubahlah. Ibu-ibu, mungkin ada engkau yang terikat dengan rokok. Pak Pendeta, masa ibu-ibu rokok? Sekarang banyak. Saya pernah mengkonseling seorang wanita yang pengen lepas rokok. Saudara yang kasih Tuhan, tapi hari ini Tuhan ajar kita kembali. Setiap penajaman yang Tuhan izinkan, ingat, itu membuat kita untuk semakin berubah serupa seperti Kristus. Katakan amin. Satu ayat terakhir kita akan baca sama-sama, ayat 42, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini keren banget. Saya mau akhiri dengan ini. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali Tuhan ajar kita mengalami sakit supaya saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Supaya engkau dan saya mengalami bahwa Yesus itu penyembuh. Seringkali kita diizinkan lemah supaya kita bisa berkata, God is my strength. Tuhan itu kuatku. Waktu kita mengalami keadaan terpuruk ekonomi kita dan kita merasa kurang, kita diajar Tuhan untuk kita bisa mengalami bahwa Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Katakan amin. Hari ini apapun keadaanmu, mari pandang Yesus. Mari lebih dekat dengan Tuhan. Engkau sedang diubahkan hari-hari ini untuk lebih sungguh percaya, untuk lebih sungguh berharap, untuk lebih sungguh lagi mempercayai bahwa kita semua punya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.